teman-teman, hari ini tentunya kan kita akan dengerin materi yang spesial banget nih dan relate banget buat para kalangan muda seperti saya dan teman-teman semua ini, dan tentunya penting banget ya buat ke kalangan muda seperti kita ini untuk mengatur bagaimana keuangan yang baik, bagaimana sih untuk finansial yang baik, baik buat kedepannya kita ini, biar keuangan kita ini nggak berantakan, dan tahu bagaimana untuk mengatur tersebut biar finansial kita ke depannya tertata gitu Kak. Oke untuk Seti, oke gak apa Seti, terima kasih. Dan di sini nih kita akan belajar tentang basic financial planning for youth yang tentunya bisa banget dan relevan banget buat eh, apapun background kalian dan apapun jurusan kalian yang sedang kalian jalani saat ini. Jadi eh, apapun backgroundnya kan tetap aja nanti menjurus ke finansial ya, untuk bagaimana ke depannya kita selain meski kita udah bekerja kan tetap bagaimana cara mengatur keuangan tersebut tuh dengan baik dan benar agar tidak berantakan, dan mungkin baik untuk kita ke depannya selain habis bekerja kan ada kayak untuk rumah tangga kita juga mungkin menjadi lebih baik, dan mungkin ke depan juga lebih baik lagi. Oke. Oke, langsung nih tanpa berlama-lama kita akan belajar tema yang menarik dengan pembicara Kak Erlina Juwita sebagai founder PT Cerdas Keuangan Indonesia. Halo Kak Erlina, apakah suara saya terdengar? Halo, dengar dong dari tadi Halo. juga saya dengar kok kamu bicara. Oke. Oke. Apa kabar? Apa kabar? Halo teman-teman. Selamat malam nih. Halo. Selamat malam Kak Erlina. Ya, Di- gimana? Mau ngobrolin apa eh, nih malam ini? Oke, malam ini akan ngobrolin tentang basic financial planning nih Kak. Buat mungkin para kalangan muda Boleh. ini Kak. Oke. Boleh Wah, banget. Mungkin nanti akan saya sambungkan ke bisnis katalis ya, karena kan temanya bisnis katalis ya. Jadi iya Kak. ada sedikit sentuhan ininya ya, bisnis katalisnya gitu ya. Dari sisi keuangan gimana? Kita mulai aja ya. Oke. Oke, Gimana? boleh. Kita mulai aja ya. Boleh, Kak. Untuk Oke, waktu dan layar, kami persilakan ya untuk Kak Lina. terima kasih. Terima kasih financialcamp.id. Thank you sudah berkenan memberikan saya kesempatan untuk sharing. Ini yang kedua kalinya loh. Tahun kemarin saya juga sharing di sini soalnya. Cuma beda ini ya, beda tema ya. Kali ini temanya bisnis katalis. Saya izin share dulu bisa ya? Oke, oke bisa nih. Oke, sudah terlihat ya teman-teman ya. Biasanya kalau saya share screen, videonya off, nggak apa-apa ya. Nanti tolong dikasih notation aja, nggak apa-apa ya. Ini udah terlihat kan ya teman-teman? Sudah terlihat, Kak? Sudah ya? Siap. Oke, selamat malam teman-teman. Apa kabar? Hari ini kita bertemu di acara financialcamp.id. Temanya bisnis katalis gitu kan ya. Intinya adalah ini sebuah langkah awal atau a kickstart yourself to be the future entrepreneur. Wah, keren banget nih. Saya Lina Juwita, saya founder Cerdas Keuangan. Jadi memang saya dari 2011 gitu ya membangun Cerdas Keuangan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membantu teman-teman yang mungkin kesulitan untuk merencanakan keuangan sehingga pada saat punya tujuan keuangan bisa mencapai tujuan-tujuan keuangan atau financial goal-nya gitu. Nah, karena misi saya dan misi financialcamp.id ini hampir mirip ya dari sisi edukasi, literasi dan lain-lain, maka saya nggak pada saat saya ditawarin saya tanpa tanpa apa ya tanpa babi bu bebo gitu ya saya langsung oke saya mau join gitu. Terima kasih sekali lagi buat panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini. Oke, jadi teman-teman, dalam kesempatan ini, sebagai sebuah overview, nanti kita akan membahas apa aja sih yang namanya financial planning itu. Mulai dari bagaimana smart financial planning itu dijalankan di kehidupan keseharian seperti apa. Kemudian
berawal dari financial check up atau cara kita untuk memberikan sesuatu pada klien atau memberikan evaluasi, memeriksa keuangan. Biasanya kami planners itu memeriksa keuangan klien, tapi di sini mungkin teman-teman akan pertama-tama akan memeriksa kesehatan keuangan teman-teman terlebih dahulu, seperti itu ya. Kemudian goal setting with smart concept. Nanti akan saya jelaskan bagaimana sih caranya untuk membuat suatu goal setting atau membuat suatu tujuan keuangan seperti itu ya. Kemudian ada 3C 3S konsep dan juga ada source of funding pada saat kita merencanakan untuk membuat bisnis. Tentu saja satu hal yang penting adalah permodalan kan. Nanti saya di situ akan sedikit menjelaskan dari mana aja sih kita bisa mendapatkan permodalannya. Kemudian yang terakhir adalah the key factors-nya. Kalau semuanya sudah kita peroleh, apalagi nih key factor-nya sehingga pada saat kita mau memulai dan kita sudah menjalankan bisnisnya, itu bisa berjalan bahkan bisa berlangsung lama gitu ya, bisa sustain sehingga nanti ya kita hopefully nanti akan kita menjadi seorang pebisnis yang memang sudah bisa mandiri dan bisa memberi manfaat buat orang banyak. Amin ya, gitu ya. Oke, jadi teman-teman, sekilas dulu ya, sekilas tentang cerdas keuangan ini apa sih? Sebenarnya ini adalah sebuah perusahaan. Saya ada punya perusahaan gitu. Kemudian saya juga ada komunitasnya gitu ya. Nah, ini ada dua hal yang kita jalankan di Cerdas Keuangan bareng sama tim kami, yaitu yang pertama financial literacy dan misi untuk learn, share, and practice. Jadi teman-teman kalau misalnya mau tahu lebih banyak tentang perencanaan keuangan, bisa bisa follow kita di Instagram atau bisa langsung cek di website kita www.cerdaskeuangan.com. Di situ ada banyak, ya terutama ada yang untuk bisa diaplikasikan adalah kalkulator cerdas. Nanti mungkin kita akan coba sebentar ya supaya bisa lebih atraktif seperti itu ya. Oke, baik teman-teman. Jadi sebelum kita membahas financial planning lebih jauh dan bagaimana kaitannya dengan konsep bisnis katalis itu sendiri, maka saya mencoba untuk menyampaikan sebuah survei ya. Survei ini dari BPS bulan Juli 2020, yaitu dampak COVID terhadap pelaku usaha bagaimana gitu kan ya. Karena kita ketahui kan wirausaha adalah roda penggerak ekonomi nasional gitu kan ya. Kemudian UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Dan kontribusi UMKM itu sendiri adalah sebesar 60% dari total PDB Indonesia. Nah, saat COVID bagaimana? Survei menunjukkan bahwa sebenarnya ada 5 provinsi dengan kasus tertinggi dan secara rata-rata ada sebanyak 5 dari 10 perusahaan yang masih beroperasi. Itu kan tandanya berarti COVID memang mempengaruhi 50% operasional perusahaan, tetapi secara garis besar kalau bisa dilihat di sini, maka secara umum 6 dari setiap 10 perusahaan masih tetap beroperasi. Itu artinya walaupun COVID melanda dengan sebegitu hebatnya, ini membuktikan bahwa sebenarnya masih ada loh perusahaan yang masih beroperasi seperti biasa, seperti itu ya. Dengan kata lain masih bisa bertahan walaupun dengan kesulitan seperti itu. Nah, sekarang yang perlu kita cermati adalah kalau kita lihat di sini, menurut survei yang sama ya, ada sebuah survei yang sama menunjukkan bahwa sebenarnya pelaku usaha punya kendala besar. Kendala besarnya itu ada 3. Yang pertama, kendala penjualan produk. Yang kedua, kendala pengumpulan tagihan. Dan yang ketiga adalah kendala utang. Kalau kita lihat secara garis besar, kendalanya tentang finansial, benar nggak? Ya, tentang finansial gitu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana nih financial planning dapat terkait erat dengan konsep usaha itu sendiri? Ya, juga bagaimana perencanaan keuangan dapat membantu pelaku usaha menjadi lebih mandiri. Nah, dari sini saya akan berbicara mengenai konsep smart financial planning.
Jadi smart financial planning ini terjadi saat seseorang ingin memulai bisnis, kemudian dia melihat kondisi internalnya dulu. Baru kemudian membuat rencana bisnis yang dia harapkan dan akan mempengaruhi kondisi eksternalnya. Jadi dia lihat dari dalam dirinya dulu, kemudian baru dia lihat dengan helikopter view-nya itu bagaimana mempengaruhi eksternalnya gitu ya. Bagaimana dia mempengaruhi luarnya gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ada sebenarnya 4 langkah yang bisa dilakukan pada saat kita mengenal yang namanya smart financial planning. Yang pertama, kita akan mulai dengan melakukan financial check-up. Kemudian langkah yang kedua adalah saat financial check-up itu sudah dilakukan, maka akan ada hasilnya. Nah, hasilnya itu apakah sehat atau enggak gitu ya, atau apakah ideal atau masih belum ideal nih kondisi keuangan kita gitu kan ya. Kemudian setelah kita sudah mengerti nih, oh ternyata kondisi keuangan saya masih belum cukup ideal gitu ya. Nah, saat belum cukup ideal, apa yang harus kita lakukan? Seperti itu kan. Kemudian ada kondisi yang kedua, kondisinya sudah ideal. Kemudian timbul pertanyaan selanjutnya adalah saat sudah ideal kondisi keuangan saya, langkah selanjutnya apa gitu kan ya. Nah, saya akan menjelaskan kelanjutan dari cerita financial check-up ini, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman lihat di website www.cerdaskeuangan.com, di situ ada kalkulator yang namanya kalkulator cerdas. Ya, ini ada 5 kalkulator. Untuk financial check-up, kita bisa langsung gunakan kalkulator financial check-up di sini. Di sini tujuannya adalah untuk melihat apakah kita cukup ideal atau belum ideal dari sisi kondisi keuangan gitu kan ya. Nah, gunanya di sini kita lihat financial check up itu melihat 2 hal, teman-teman. Yang pertama adalah melihat aset dan utang kita. Yang kedua, melihat pendapatan dan pengeluaran kita. Cukup 2 hal kan yang dilihat kan? Kalau aset dan utang itu kan kita catatnya di balance sheet atau di neraca, istilahnya neraca ya. Ini neraca, ini catatan neraca yang sebelah kiri. Kemudian kalau pendapatan dan pengeluaran, kita catatnya di cash flow statement gitu. Jadi ada 2 hal yang bisa kita lihat dan kemudian bisa kita evaluasi bagaimana kesehatannya seperti itu. Contoh di sini, ini bisa di zoom nggak ya? Nah, kelihatan nggak? Kecil ya. Mudah-mudahan terlihat ya. Contoh di sini, saat seseorang mengisi financial check-up-nya, maka ada 3 rasio yang perlu diperhatikan. Dan rasio itu akan mengindikasikan apakah seseorang ini sudah cukup ideal atau belum keuangannya. Rasio pertama adalah rasio dana darurat. Rasio dana darurat idealnya adalah 3 sampai 6 kali pengeluaran. Setelah dihitung, kondisi di sini di contoh ini, dana darurat sebesar 25 kali. Artinya apa? Artinya orang ini mempunyai kemampuan dana darurat yang melebihi dari benchmarknya, melebihi dari standar yang umum gitu. Kalau standarnya 3 sampai 6, dia tuh bisa 25 kali gitu, ya kan? Bisa berapa kali lipat tuh ya? 7 sampai berapa kali lipat gitu kan ya. Nah, itu berarti seseorang ini sudah sangat ideal gitu ya, karena dana daruratnya sudah melampaui standarnya. Di rasio yang kedua, rasio tabungan, teman-teman. Rasio tabungan, standarnya adalah paling tidak kita bisa menabung sebesar 10%. Nah, di sini ternyata pada saat dilakukan perhitungan, ternyata rasionya adalah sebesar 11,667. Itu artinya seseorang ini udah ideal ya. Kemudian cicilan utang. Di rasio yang ketiga adalah cicilan utang. Cicilan utang maksimal
jangan sampai lebih daripada 30%. Kenyataannya di sini apa, teman-teman? Kenyataannya di sini berarti cicilan utangnya masih kurang dari, ya kan? Masih kurang dari 30% ya. Ya, sebesar berapa nih? 16,67%. Nah, ada kesimpulan bahwa sebenarnya bahwa sebenarnya seseorang ini sudah sehat secara finansial. Karena apa? Karena dari ketiga rasio tersebut, orang ini sudah cukup ideal seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke langkah berikutnya. Setelah sudah diketahui hasilnya, ideal atau tidak, sudah ideal atau belum gitu kan ya. Setelah diketahui hasilnya, maka kelihatan di situ, ya kan? Kelihatanlah di situ. Sudah ideal atau belum nih gitu kan ya. Kalau misalnya, oke, keuangan belum ideal, ya. Oke, keuangan belum ideal. Oke, sekarang keuangan belum ideal gitu kan. Apa yang harus kita lakukan? Kalau belum ideal berarti rasio dana darurat belum cukup. Rasio tabungan masih belum kuat untuk nabung 10% pun gitu kan. Rasio utang bisa jadi melebihi 30% gitu. Jangan-jangan orang ini banyak utangnya kan. Gitu kan ya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya kan kalau kondisinya nggak ideal, apa yang bisa dilakukan gitu kan ya. Nah, sekarang eh, keuangan belum ideal nih, lalu bagaimana? Kita lihat dari dua sisi, net cash flow sama dana darurat. Net cash flow adalah arus kas bersih nih teman-teman. Arus kas bersih itu hasil dari pendapatan dikurangi dengan pengeluaran. Coba cek deh, pendapatan kurang pengeluaran berapa? Jika pendapatan dikurangi, pengeluaran masih negatif, itu artinya keuanganmu belum sehat. Ada dua cara nih untuk memulihkan keuangan yang belum sehat tadi dari sisi net cash flow. Yang pertama, menambah pendapatan, atau yang kedua, kurangi pengeluaran. Kan gampang ya, begitu aja kan. Semudah itu gitu kan ya. Nah, mau nambah pendapatan atau mengurangi pengeluaran, biasanya yang lebih mudah mengurangi pengeluaran atau nambah pendapatan. Biasanya ngurangi pengeluaran dulu kan ya. Tapi kalau misalnya udah ketat banget pengeluaran gitu kan, mau diapain lagi nih, pengeluaran udah diketatin banget ya, berarti mau nggak mau harus nambah pendapatan. Itu udah banyak yang melakukan dan juga sudah memang case-nya emang udah real gitu, yang harus nambah pendapatan mau nggak mau gitu. Kemudian yang kedua, kalau keuangan belum ideal lalu bagaimana? Kita lihat dana daruratnya kayak gimana nih. Mungkin dana daruratnya belum ideal sehingga saat diperiksa kondisi keuangannya jadi nggak ideal, ya kan? Coba dilihat lagi deh, likuiditas keuangannya bagaimana nih? Kemudian dap bisa nggak yang kita lakukan adalah um, coba dilakukan yang namanya melihat lagi aset-aset yang tadi sudah dicatat, aset produktif ada nggak, aset personal ada nggak yang bisa dilikuidkan atau dijual untuk dijadikan dana darurat, atau mungkin aset investasi ada nggak seperti itu, sehingga dana daruratnya sudah cukup aman ya. Nah, yang saya perhatikan lagi pada saat seseorang itu membangun sebuah bisnis, biasanya mereka lupa untuk menyiapkan dana darurat di awal. Kenapa? Mungkin mereka masih terlalu sibuk akan konsep bisnisnya atau tentang marketingnya gitu ya. Sehingga hal yang paling basic, yang paling fundamental itu terlupakan. Karena sebenarnya sebuah usaha itu bisa jalan kalau pada suatu ketika terjadi misalnya ya, misalnya terjadi apa ya?
sesuatu yang nggak ingin terjadi, misalnya ada bangkrut atau misalnya ada kayak kemarin pandemik, misalnya pandemik gitu kan. Ini kan butuh yang namanya dana darurat kan untuk menjalankan usaha supaya tetap running, untuk tetap bisa bayar sewa, untuk tetap bisa menggaji karyawan, tetap bisa melakukan produksi gitu kan ya. Nah, saat dana darurat nggak ada, apa yang dilakukan? Kolaps tuh usahanya. Konsep yang tadi dibangun selesai udah, ya kan? Marketing yang sebelumnya sudah dijalankan, ya nggak bisa karena usahanya udah kolaps. Tapi kalau teman-teman punya yang namanya dana darurat, di saat memulai usaha itu akan jauh lebih baik. Oke, tadi cerita mengenai seseorang yang kondisi keuangannya belum ideal. Sekarang jika kondisi keuangan kita sudah ideal, selanjutnya apa? Ya, selanjutnya apa? Selanjutnya membuat financial goals, teman-teman. Jadi, kita membuat tujuan keuangan dengan konsep yang SMART. SMART itu maksudnya spesifik, kemudian measurable. Spesifik itu artinya bisa, spesifik itu artinya um, lebih jelas gitu, terukur. Sorry, bukan terukur. Kalau terukur itu measurable. Kalau spesifik itu jelas. Misalnya, tujuan keuangannya adalah untuk modal awal. Misalnya gitu ya. Spesifik kan ya. Itu lebih spesifik kan. Untuk modal awal. Jumlahnya jelas nih, spesifik. Measurable bisa dihitung. Jumlahnya adalah 100 juta. Bisa di-achieve nggak? Attainable nggak 100 juta? Oh, ternyata masih bisa karena masih realistik. Dapat di-attainable atau dapat diperoleh dalam jangka waktu berapa lama? Tetap ada measure-nya kan? Tetap ada hitungannya kan? Misalnya dapat dicapai dalam jangka waktu 1 tahun misalnya gitu. Nah, berarti dengan melakukan financial goal setting yang smart, teman-teman bisa dengan sangat jelas dan sangat detail menyusun tujuan-tujuan keuangan tersebut. Apalagi ada yang namanya time bound. Jadi udah jelas tuh, udah terukur berapa jangka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Beda halnya kalau seandainya kita membuat tujuan keuangan hanya seperti ini. Saya ingin punya modal usaha untuk nanti supaya saya bisa usaha kuliner. Jumlahnya berapa? Belum ketahuan. Target dicapainya kapan? Nggak tahu, gitu kan? Nah, itu masih kurang detail gitu. Jadi perlu yang namanya jumlah dan juga jangka waktunya. Itu adalah smart financial concept. Kemudian yang perlu kita ingat adalah 3C3S, konsep. Ini konsep yang diterapkan di cerdas keuangan dan memang sudah secara praktis dan simple sudah dapat dijalankan. Ya, semuanya sudah bisa, mereka sudah punya usaha semuanya dengan konsep ini. 3C3S maksudnya apa? Yang pertama catat, cash flow, yang ketiga calculate, kemudian yang keempat separate, yang kelima source dan saving. Saya akan jelasin satu-satu teman-teman. Catat, maksudnya mencatat keuangan pribadi dan usaha. Ya, keuangan pribadi dengan keuangan usaha jangan dicampur. Kalau teman-teman mau start untuk menjalankan usaha, jangan pernah pada saat awal teman-teman melakukan usaha pengeluarannya personal sama bisnis atau usaha itu dicampur. Selalu harus dipisahkan dari awal. Jadi, kalau misal bisa dipilah lagi, pengeluaran pribadi dengan pemasukan pribadi. Kemudian pengeluaran usaha ya masuknya dengan pemasukan usaha gitu ya. Kalau kita lihat di sini contohnya, pengeluaran pribadi misalnya cicilan utang, investasi rutin, belanja bulanan, transportasi, grocery store, personal needs, donasi, dan lain sebagainya itu pengeluaran pribadi.
Kalau pemasukan pribadi apa? Gaji, bonus, THR, profit, ya. Apapun yang menjadi income kita itu masuknya ke pemasukan pribadi. Pada saat teman-teman mau start nih melakukan usaha gitu kan, maka teman-teman lakukan pemisahan rekening dan pencatatannya. Misalnya nih, ada pengeluaran usaha nih, tagihan-tagihan misalnya gitu ya, biaya-biaya yang dibayar secara rutin, sewa tempat usaha, gaji karyawan, pembelian bahan baku, biaya administrasi, dan lain sebagainya itu masuk ke pengeluaran usaha. Pemasukan usaha nanti kita catat di sisi pemasukan ya. Ada return investasi, ada penghasilan usaha, laba penjualan, hasil sewa, komisi dan lain sebagainya itu masuk semua pemasukan usaha. Intinya semuanya dipisah antara pribadi dan usaha. Rekeningnya pun terpisah. Seperti itu ya. Kemudian kita lihat juga yang kedua tadi cash flow ya. Yang pertama tadi catat, yang kedua adalah cash flow. Cash flow ini maksudnya seperti apa? Kalau cash flow ini, kita harus pahami setiap jenis usaha itu cash flow-nya berbeda-beda. Jadi, pada saat kita ingin membuat cash flow statement atau laporan cash flow, laporan arus kas, kita lihat dulu jenis usaha kita ini apa. Apakah online store, apakah sewa, apakah konstruksi, event organizer, travel, retail, kuliner, atau apa gitu. Karena masing-masing jenis usaha cash flow-nya akan berbeda-beda. Misalnya seperti ini online store kuliner kuliner sama usaha retail. Itu kan jenis usaha yang biasanya perputarannya lebih cepat ya. Nah, maka digunakan cash flow-nya bulanan, teman-teman. Jadi, kalau yang cash flow bulanan ini, aliran cash flow-nya lebih cepat berputar, lebih banyak yang sifatnya tunai, pembayaran apapun sifatnya tunai, nggak ada yang misalnya PO dulu, atau misalnya DP dulu, gitu nggak ada. Itu langsung cash tunai sejumlah itu. Kemudian pencatatan profitnya kecil, tapi sering. Ya kecil-kecil gitu ya, tapi sering dilakukan. Jadi pencatatan cash flow-nya tuh agak panjang gitu ya. Nah, kemudian pengeluaran belanjanya tidak sekaligus. Jadi pengeluaran belanjanya pun sering seperti itu. Gitu. Jadi nggak sekaligus. Kemudian ada lagi jenis cash flow tahunan. Kalau cash flow tahunan ini, teman-teman bisa perhatikan untuk jenis usaha yang memang dia sifatnya itu lebih panjang nih, lebih durasinya lebih panjang. Misalnya, jenis usaha yang biasanya kalau pelanggannya itu bayar sekalian setahun gitu. Misalnya apa? Sewa rumah, ya kan? Atau sewa kendaraan. Persewaan yang dibayar setiap tahun. Bisa sewa alat berat, bisa kan? Sewa alat berat. Sekarang apa sih yang nggak bisa disewa ya? Kemudian jasa bimbingan belajar misalnya gitu. Yang dibayarnya bisa jadi setahun langsung atau setahun 2 kali, ya, atau setahun 3 kali, seperti itu. Atau kemudian jasa yang lain adalah fitness center. Itu biasanya dibayar di muka, ya kan? Dibayar di muka. Atau ada juga yang skincare, misalnya dia ikut paket, kemudian dibayar di muka berapa persen, berapa berapa rupiah gitu kan? Dibayar tahun setahun. Nanti untuk paket berapa kali treatment seperti itu kan? Nah ini aliran cash flow-nya beda dengan cash flow yang pertama tadi. Cash flow tahunan, aliran cash flow-nya beda dengan cash flow bulanan. Aliran cash flow-nya tidak cepat berputar. Jadi masih slow gitu ya. Kemudian lebih banyak dibayarnya tahunan. Pencatatan income-nya memang lebih stabil. Dan terkadang nih, ada pelunasan yang tertunda. Nah, disitulah saat kita memutuskan untuk punya usaha yang seperti ini, yang kadang ada pelunasan tertunda, maka yang harus diperhatikan adalah kita memperbanyak dana darurat. Karena bisa jadi nanti pada saat kita butuh untuk proyek berikutnya, untuk tahun berikutnya,
ini pelunasannya belum sepenuhnya dibayar gitu. Beda atau bisa diantisipasi dengan bayarnya di awal aja. Jadinya kita nggak ada tuh kesulitan untuk menagih gitu ya. Jadi biasanya sih seperti itu. Lebih baik bayarnya di awal. Kemudian yang ketiga, jenis yang ketiga adalah cash flow on project. Jadi usaha ini biasanya berjalan saat proyeknya itu ada. Misalnya, misalnya saat ada Asian Games ya waktu itu ya, atau misalnya jasa konstruksi, jasa travel, event organizer tuh biasanya yang cash flow-nya per project. Jadi pada saat project selesai, catatan cash flow-nya juga udah done gitu, udah selesai. Nah, ini sifatnya lebih lambat. Pembayarannya saat proyeknya sudah selesai. Jadi biasanya kita modal dulu di awal nih. Kita harus modal dulu di awal, baru nanti proyek selesai baru kita dibayar. Kemudiannya biasanya juga pengeluarannya sekaligus. Ini juga sama nih dengan cash flow tahunan. Kita butuh cadangan dana daruratnya lebih besar dan strateginya bisa harus lebih pinter lagi daripada yang bulanan dan tahunan. Nah, yang ketiga C-nya adalah calculate. Maksudnya calculate dari perhitungan, kita menghitung biaya-biaya yang ada apa aja sih, gitu ya. Biasanya kalau dalam usaha, biaya-biaya yang ada tuh biasanya untuk operational cost. Kemudian untuk tagihan-tagihan. Kemudian untuk emergency fund atau dana darurat. Dan jangan lupa harus diinvestasikan lagi. Jangan sampai semuanya itu biaya-biaya nggak ada sisanya gitu kan. Kasihan juga untuk usahanya. Jadi sulit untuk berkembang saat sebuah usaha tidak bisa berinvestasi. Kalau kita lihat usaha-usaha dimanapun, mereka punya ruang untuk berinvestasi lagi. Misalnya mereka invest di beli saham di perusahaan yang lain, atau misalnya dia invest dalam bentuk modal, misalnya dia invest dalam bentuk barang, dalam bentuk mesin, dan lain sebagainya. Yang jelas harus diinvestasikan semua expenses itu. Ya, jangan semuanya digunakan untuk belanja. Harus ada investasi, harus ada emergency, dan sisanya untuk operational cost dan payable. Ada perbedaan antara perhitungan biaya pada usaha dan personal. Tentu saja ya, ada perbedaan. Pada usaha, ada yang namanya operational cost atau biaya operasional nih, terdiri dari fixed cost dan juga variable cost. Kalau fixed cost itu biasanya adalah pengeluaran-pengeluaran yang misalnya tetap gitu ya, misalnya sewa, ya kan? Kemudian bayar gaji karyawan, ya itu semuanya fixed cost. Kemudian ada juga variable cost yang setiap tahun itu nggak tetap, bahkan setiap bulan nggak tetap. Mungkin di bulan ini belanjanya mesin, mungkin di bulan depannya lagi belanja barang, seperti itu ya. Itu variable cost. Nilainya bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun. Ini yang dapat kita otak-atik nih variable cost. Kalau fixed cost, dia memang sudah fix ya segitu aja, nggak bisa di otak-atik lagi. Kemudian pada usaha juga yang saya cermati adalah alokasi biaya yang tak terduga atau emergency fund itu seharusnya lebih besar daripada personal. Jadi memang harus disiapkan untuk usahanya bisa tetap jalan. Kemudian kita lihat juga di sini separate. Kalau tadi 3C-nya sudah selesai, sekarang S yang pertama adalah separate atau memisahkan. Memisahkan antara rekening usaha dan rekening personal. Kenapa sih mesti dipisahkan? Karena untuk lebih memudahkan pencatatan. Ya, pertama untuk lebih memudahkan pencatatan.
Tolong admin, suaranya dikecilin atau di mute? Bisa? Minta tolong ya. Oke, Sudah, Bu. ya. Terima kasih. Lanjut ya. Nah, kenapa harus dipisahkan? Supaya memudahkan kita untuk menjalankan bisnis dan memudahkan kita untuk melihat akun personal. Kalau digabung, kenapa sih emangnya gitu ya? Karena kalau digabung punya banyak resiko. Resiko yang pertama adalah bisa jadi uang kita pribadi digunakan untuk menjalankan bisnis. Kecampur-campur kan? Atau yang kedua, bisa jadi keuntungan bisnis kita gunakan untuk pribadi. Nah, itu adalah hal yang sering sekali terjadi karena kurang aware-nya kita terhadap pemisahan ini. Sejalan dengan waktu, pengusaha atau pebisnis itu lebih cerdas. Sekarang di awal mereka sudah misahin semua. Bahkan ada beberapa aplikasi yang dapat digunakan. Misalnya kemarin saat saya melakukan webinar dengan teman-teman IT, ada beberapa pencatatan-pencatatan tuh yang dapat digunakan dan nggak ribet ya, praktis secara online. Bisa kita gunakan secara online, lebih mudah diakses, kemudian bisa menyajikan data keuangannya lebih rapi, lebih simple, dan lebih efisien. Kemudian juga pokoknya itu praktikal banget deh ya. Contoh-contohnya ada banyak, teman-teman bisa browse aja. Ada aplikasi kasir, ada aplikasi maju kayak gitu. Zaman sekarang udah banyak aplikasi-aplikasi yang memudahkan kita untuk melakukan ini semua, pemisahan terutama. Itu pentingnya pemisahan, teman-teman. Kemudian source nih, sumbernya. Sumbernya dari mana? Sumber pendanaan kita dari mana? Ada 3 tipe kalau kita ingin berusaha dan ingin mendapatkan sumber pendanaan. Yang pertama, dari tabungan sendiri. Dari simpanan yang sudah kita siapin sendiri. Dari hasil investasi yang sudah berkembang dan memang ditujukan untuk mendirikan usaha. Nah, itu dari mandiri, kita sendiri. Istilahnya yang kerennya sekarang adalah bootstrapping. Oh, teman-teman sering dengar ya? Bootstrapping ini adalah, jadi semuanya itu kita gunakan secara mandiri ya. Modal kita menggunakan tabungan sendiri, tempat usaha, peralatan semuanya yang kita udah punya sendiri. Intinya bisnis ini nggak nyari suntikan dana dari luar-luar. Ini punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihannya tentu saja kalau dia bootstrapping, ownernya sepenuhnya menjalankan bisnis karena nggak akan ada campur tangan dari pihak lain kan. Dia punya kendali sendiri. Tetapi biasanya resource-nya ini terbatas dan saat terjadi kondisi keuangan bisnis yang kolaps misalnya gitu ya, ini agak sulit dan pulihnya agak lambat teman-teman ya kalau di sini. Kemudian yang kedua, source of funding-nya adalah bantuan pemerintah. Dari pihak lain nih, pinjaman dari pihak lain. Misalnya dari bantuan pemerintah atau misalnya pinjaman dari bank. Ya, selain bank ada juga pinjaman dari non-bank. Semuanya itu source of funding yang datangnya dari pihak lain. Tentu saja ada bunganya, tentu saja ada konsekuensinya kalau kita minjem dari orang lain, ya kan? Tentu saja ada perizinannya, syarat-syaratnya, seperti itu. Itu harus kita penuhi semuanya kalau ingin mendapatkan source of funding dari pinjaman. Nah, yang ketiga, dari investor. Kalau dari investor, teman-teman, ada 2 jenis. Ada angel investor, ada
venture capital. Kalau angel investor, biasanya orang atau kelompok yang bersedia memberikan dana untuk pelaku usaha, khususnya UMKM nih ya. Jadi memang angel investor itu akan memberikan modal di awal usaha. Cuma sekali pemberian modalnya. Tapi dia punya saham di usaha tersebut. Dalam bentuk misalnya ekuitas perusahaan, atau dia punya bisnis yang telah dia dukung secara finansial, seperti itu. Bedanya dengan venture capital, kalau venture capital pendanaannya untuk startup, ya, startup. Contoh deh, venture capital itu sering dengar Idea Source nggak? Atau East Venture nggak? Atau MTech Group. Nah, 3 nama itu adalah nama-nama venture capital yang paling sering terlibat pendanaan startup. Misalnya, East Venture itu waktu itu pernah mendirikan Batara Eto atau Wilson Cuaca. Ya, didirikan oleh Batara Eto dan Wilson Cuaca. Dia pernah menjadi venture capitalnya Tokopedia, Berrybank, Traveloka gitu ya. Kalau MTech Group ini adalah Elang Mahkota Teknologi, dia menjadi venture capital untuk Bukalapak, kemudian untuk Kido, ya, untuk Bobobo. Nah, itu adalah jenis-jenis source of funding. Nanti teman-teman ingin mendirikan bisnis, tentukan dulu nih source of funding-nya dari mana. Kemudian yang terakhir adalah key factors-nya saat teman-teman ingin mendirikan usaha. Adaptif, ya. Jadi teman-teman bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Bagaimana cara teman-teman untuk beradaptasi itu bisa menentukan kesuksesan usaha juga. Saat terjadi pandemik harus bagaimana? Saat terjadi kesulitan harus bagaimana? Saat sukses pun sudah mengerti harus bagaimana. Sehingga bisa sustain. Kemudian velocity adalah berapa lama nih waktu yang dibutuhkan untuk meraih pencapaian kita. Bisa berapa tahun, bisa 2 tahun, 3 tahun, atau 10 tahun gitu. Ya, velocity ini ada kecepatan kita untuk meraih pencapaian usaha tersebut. Sustainability, artinya usaha yang kita lakukan ini berkelanjutan, nggak hanya sekali jalan setelah itu selesai. Nggak. Usaha kita sebaiknya punya manfaat. Kita dapat meningkatkan nilai dalam jangka panjang. Nah, yang kemudian adalah uang sebagai bahan bakar kita. Ya, kita harus ingat bahwa kita butuh uang ini sebagai bahan bakar kita, bukan untuk tujuan utama kita berusaha. Ingat ya, kita punya usaha, jangan punya tujuan utama untuk ngeruk uang sebanyak-banyaknya. Karena yakin deh, sulit untuk sustain kalau kayak gitu. Jadi, jadikan uang itu sebagai bahan bakar kita menjalankan misi kita. Ya, perusahaannya sebagai kendaraan, uang itu sebagai bahan bakarnya. Tujuan kita apa misalnya? Usaha kita ingin membantu, kalau di kuliner misalnya ingin membantu UMKM bahan baku makanan supaya lebih cepat gitu ya pemasarannya. Sehingga kita punya usaha kuliner dan juga membantu orang-orang yang ingin mencari kuliner dengan suasana yang berbeda misalnya kayak gitu. Nah, itu yakin deh usaha bisa lebih long lasting. Ya. Tadi kita udah bicara mengenai financial check up, kemudian kita bicara mengenai bagaimana usaha itu harus bisa dilakukan, apa yang harus dilakukan dulu, ideal atau enggak, kemudian permodalannya seperti apa, ya kan? Pencatatannya bagaimana. Nah, saya yakin teman-teman di sini juga bisa jadi ada yang sudah mulai usaha, ya. Bisa jadi juga ada yang belum mulai masih takut-takut.
Yang saya ingin tetapkan di sini, pengaturan keuangan sangat penting dalam memulai dan juga menjalankan usaha. Pada saat mulai, teman-teman wajib melakukan financial check up dulu sehingga diketahui kondisi keuangannya. Kemudian juga pada saat usaha sudah dimulai, teman-teman harus melakukan pencatatan. Teman-teman harus melakukan pemisahan, ya. Kemudian investasi, pembayaran, dan segala bentuk usaha itu nggak jauh-jauh dari pengendalian keuangan dan pengaturan keuangan. Jadi, teman-teman, mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Untuk memulai memang tidak mudah, tetapi kalau nggak dimulai usaha itu bisa jadi kita nggak akan mulai-mulai gitu ya. Mungkin itu aja ya teman-teman ya dari saya, karena memang waktunya juga sudah selesai ya ini ya. Sudah selesai juga. Oke, terima kasih nih Kak Rina atas Iya, sharing yang luar biasa sekali. sama-sama. Oke, Bentar, saya mungkin stop share agak dulu. oke. Ya, saya harap teman-teman bisa mengikutinya tadi ya. Jadi intinya memang seperti itulah pengendalian keuangan atau pengaturan keuangan kalau dilihat dari sisi bisnis gitu ya, dari sisi bisnis katalis. Selanjutnya apa nih? Silakan, moderator. Oke, selanjutnya kita langsung lanjut ke sesi Q&A. Mungkin teman moderator. Oke, teman-teman bisa langsung scan daripada barcode yang udah di-share di eh, Zoom ini ya, atau bisa langsung klik link yang udah di panitia bagikan di kolom chat teman-teman ya. Ya, Oke, langsung aja teman-teman. Boleh. Atau bisa juga nih teman-teman langsung aja dan juga langsung boleh aja banget nih ya. teman-teman. Langsung aja open cam, open mic gitu. Nah, yuk teman-teman yuk. Boleh banget nih. Silakan kalau ada yang mau tanya. Teman panitia boleh di langsung ke slide. Oke, ada beberapa nih dari teman-teman yang lain boleh banget ya langsung tanya. Oke, boleh saya langsung bacakan? Boleh, silakan. Udah ada ya Oke, pertanyaannya ya? yang pertama, ya, Coba kalau mana? misalnya Coba anak kelihatan. bagaimana? Oh, saya masih. Nah, ini. Enggak, saya mau lihat pertanyaannya. Silakan lanjut. Lanjut. Oke, kalau misalnya anak muda penghasilannya masih kecil nih, bagaimana cara mengikuti tepat untuk kebutuhan, dana darurat dan lain-lain gitu Kak? Masih Itu kecilnya Kak. berapa nih nilainya? Bisa tolong dijawab lagi nggak? Masih kecilnya berapa? Mungkin ya range antara di bawah 10 sampai di bawah 5 juta gitu Kak. Karena Mm-mm. masih belum ada income yang lain juga gitu. Mm-mm. Ya, bisa banget dong. Kalau misalnya income kita 5 juta aja ya, kita bagi aja sesuai dengan porsinya. Misalnya simpelnya deh, 50, 30, 20. Bisa kan? Ya kan? Kebutuhan rutin 50%, kemudian 30% itu biasanya untuk cicilan-cicilan, atau tagihan-tagihan, atau apapun itu yang sifatnya tetap, ya, yang sifatnya tetap, misalnya member apa, atau misalnya untuk listrik, dan lain sebagainya. Dan 20% itu biasanya untuk dana darurat dan untuk investasi. Sesimpel itu gitu. Kebutuhan rutin, kemudian untuk cicilan-cicilan dan fix cost, misalnya biaya-biaya yang tetap, dan untuk dana darurat serta investasi. Pertanyaannya, kemudian untuk hangout mau ambil dari mana dong? Ya kan? Pertanyaan gitu biasanya. Nah, kalau dari hangout biasanya kita ambil dari yang cicilan yang tadi. Kalau seandainya teman-teman nggak banyak punya utang, bisa tuh
alokasi yang 30%, 10%-nya untuk dana untuk personal. Misalnya bisa untuk hangout, untuk sosialisasi, seperti itu bisa dari situ. Tinggal diatur aja. Oke, mungkin izin namanya dikit ya. Agak mungkin agak salah juga. Mungkin di range harga sekitar under 1 ataupun 500.000 gitu. Jadi mungkin kayak jadi sekali keluar tuh emang spendnya kan sekarang ini kan mungkin agak harganya juga udah naik. Nah itu spendingnya tuh mungkin sekali keluar tuh bisa langsung kayak habis 100.000 ataupun gitu Kak. Nah itu mungkin cara bagi yang benar itu atau kalau memang diprioritasin di dana darurat terlebih dahulu Kak atau mungkin bagaimana Kak? Kalau penghasilannya berapa? 5 juta tadi? Di di bawah sekitar range 1 sampai 500.000 Kak. Penghasilan. Iya, Misalnya penghasilannya 1 juta. Saya tanya sekarang. Penghasilan 1 juta itu buat mahasiswa ya berarti ya? Ya, iya Kak. misalnya kita masih sekolah nih, kita masih kuliah nih. Kemudian kita punya uang saku dari orang tua, entah misalnya kita punya bisnis kecil-kecilan gitu ya, 1 juta. Nah, pertanyaannya, kebutuhan rutin dan lain-lain biasanya berapa? Kalau misalnya penghasilan segitu, pertanyaan selanjutnya, kebutuhan rutin pengeluarannya berapa biasanya? Coba, biasanya berapa sih? Ada nggak 1 juta juga nggak? Teman-teman Pernah boleh nih dihitung jawab nggak? teman-teman. Pernah dihitung nggak nih? Jangan-jangan Mungkin selama ini kita belum pernah menghitung pengeluaran kita. Iya nggak? Coba deh, bener nggak nih? Jangan-jangan selama ini kita belum menghitung pengeluaran kita, sehingga kita belum tahu dengan pasti gitu loh. Sebenarnya pengeluaran saya berapa sih kok selama ini kurang-kurang aja gitu. Jangan-jangan memang defisit terus tiap bulan gitu, ya kan? Nah, teman-teman sebenarnya bisa gampang aja sih. Teman-teman itu bisa lakukan financial check up dulu deh. Yang paling mudah dulu nih, yang di sini nih teman-teman ya. Coba ya, langsung dicoba ya. Kok susah sih? Aku mau share screen. Nih, di sini teman-teman. Kalau ini aset utang oke deh. Kita bicara cash flow dulu deh. Nih, pendapatan bulanan dan pengeluaran bulanan itu sebenarnya berapa gitu loh. Jangan-jangan selama ini kita nggak tahu pengeluaran bulanan kita berapa. Sehingga saat kita punya uang 1 juta, ternyata kok defisit terus. Oh, pas dicari tahu dan diteliti, oh ternyata memang pengeluaran saya lebih besar daripada pendapatan. Lalu apa yang dilakukan? Kan tadi saya bilang ada 2 alternatif. Yang pertama, pengeluaran yang diperkecil atau pendapatannya ditambah lagi, teman-teman. Cari source of income yang lain. Misalnya jadi guru les privat, misalnya jadi MC, atau jadi asdos gitu kan ya, atau jualan online, ya. Jadi kreatif itu sih udah temennya mahasiswa nih kalau soal kreatif. Saya mah udah paling kalah deh kreatif kalau dibanding mahasiswa tuh. Jadi kalau bicara tentang kreatif, pasti teman-teman juga bisa nih menghasilkan penghasilan yang lain ya. Entah dari mana lah source-nya. Apalagi sekarang udah ada teknologi IT tuh, ya kan? Ya, semoga bisa deh menambah penghasilan. Sehingga pada saat dihitung nanti pengeluaran dengan penghasilan, hasilnya nggak defisit lagi ya. Hasilnya surplus. Seperti itu. Ada yang oke lain nggak baik. pertanyaannya? Terima kasih. Boleh di-share lagi Pak Nidya? Coba aku tadi mau cek yang kedua tuh apa ya pertanyaannya? Oh, banyak ya. Coba scroll ke bawah ada berapa pertanyaan. Ini kan anonimus. Kenapa anonimus? Wah, banyak ternyata. Hmm, mau dibacain satu-satu nggak? Nih, Iya Kak, dari coba deh atas Kak. terserah panitia deh. Soalnya aku nggak bisa scroll-scroll ke bawah. Ini panitia yang menggerakkan. Oke, Pertanyaannya di baik. Slido ya. Coba Iya Kak. silakan, silakan pertanyaan yang lain. Oke, mungkin agak ke atas wanita tadi ada yang tertutup. Mm-mm. Yang mana? Oke,
Mungkin ya, yang kedua aja Kak. Mungkin sebagai bisnis makanan nih dalam skala pemula dalam skala kecil dengan target Hmm. 50 pieces terjual setiap harinya, Iya, apakah harus membuat cash flow harus, juga Kak? harus. Semuanya harus mau 2 piece, mau 10 piece. Membuat cash flow itu harus menjadi sebuah kebiasaan. Gitu. Ya, harus. Apalagi 50 piece. Setiap hari nih ya. Wah, berarti udah mulai lumayan nih. 50 piece. Harus membuat cash flow. Sekarang banyak kok aplikasi-aplikasi yang membantu teman-teman untuk membuat cash flow-nya lebih rapi. Kemudian nanti keluar laporan keuangan itu banyak banget. Coba di browse deh. Ada Maju, ada Kasir, apalagi ya waktu itu ya. Banyak banget sih. Coba di browse deh. Aplikasi pencatatan keuangan usaha kecil pasti keluar tuh semuanya. Ya, udah nggak Oke, zaman terima kasih nyatet Kak. pakai tangan lagi, udah nggak zaman. Sekarang pakai aplikasi. Bener banget. Oke, aku langsung aja nih Kak. Mungkin Coba, selanjutnya coba. ada selamat Ada lagi? malam nih Kak. Izin bertanya Ya. Bang, buat usaha apakah hal Yang mana tuh? Mana-mana? Kok scroll ke atas tadi? Sorry, sorry. agak ke bawah nih Kak? Iya, coba. Yang paling bawah kan tadi yang kuning ya? Iya. Oh, Oh ini ini. Kak Oh, ini udah. ini. Yang Ya, dibiruin. Oh, iya. ini. Oke. Oke. Dulu. Selamat malam, Kak. Izin bertanya. Kan banyak nih, Kak, case orang pinjam modal di bank buat buka usaha. Apakah hal ini aman? Terima kasih. Memang benar. Tadi kan saya sudah mention ya, source of funding-nya dari mana aja. Yang pertama dari mandiri, dari kita sendiri. Kedua dari pinjaman, salah satunya pinjaman bank. Ketiga dari investor. Ya kan? Apakah hal ini aman? Aman. Aman sejauh teman-teman disiplin dalam membayarnya kembali. Karena ingat, kalau pinjam modal di bank, itu artinya kan ada bunga yang harus dilunasi. Ya kan? Nah, sepanjang teman-teman disiplin membayarnya dan memilih ya, minjam di bank juga kita harus milih bank mana yang memberikan pinjaman lebih ringan dan kemudahan-kemudahan yang lain sehingga tidak menyulitkan usaha kita. Ya, aman sepanjang kita disiplin dan juga tetap perencanaan keuangan dijalankan dan pencatatannya juga dijalankan. Jangan takut untuk minjam di bank, gitu ya. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Oke, Ada lagi lanjut nggak? untuk pertanyaan kedua sudah Hmm? ditanyakan ya. Oke, selanjutnya ada Kak, saat ini aku 20 tahun dan di tabungan aku saat ini ada 1 sampai 2 juta. Nah, kira-kira lebih baik tabung saja atau mulai berani untuk mencoba investasi Kak? Nah, inilah pentingnya kita melakukan financial check up nih, teman-teman. Jadi, kalau udah seperti ini kan berarti teman kita ini punya surplus kan, atau net cash flow-nya positif ya, positif 1 sampai 2 juta di tabungan. Yang bisa dilakukan pertama, lakukan financial check up dulu. Apakah aset liquidnya saat dibagi dengan pengeluaran bulanan itu sudah mencukupi standarnya. Aset liquid itu dari tabungan, kemudian dari misalnya uang kas yang ada di rumah, kemudian dari digital money, dijumlahin semua berapa nilainya, dibagi dengan pengeluaran bulanan. Misalnya, semuanya di tabungan, digital money, uang yang ada di rumah kalau dijumlahin misalnya 2 juta. Misalnya gitu ya. Kemudian pengeluaran bulanannya ternyata 1 juta. Berarti kan kita punya dana darurat 2 dibagi 1. Berarti 2 kali. Nah, 2 kali itu menurut saya udah baik, tapi akan lebih baik kalau menjadi 3 kali. Jadi masih kurang sebenarnya tabungannya untuk dijadikan dana darurat. Jadi sebaiknya ditabung aja dulu sampai jumlahnya 3 juta, baru nanti
Kalau mau investasi, kita lihat surplus di periode berikutnya. Ada nggak? Surplus lagi, baru coba investasi dari mulai yang investasi yang sifatnya minim resiko dulu, misalnya investasi di obligasi retail Indonesia gitu ya. Atau mungkin investasi di mana misalnya? Reksadana gitu ya. Atau di mana? Bisa, bisa, bisa Oke, terima kasih, Kak. Jadi untuk jangan mencoba lupa investasi. sel check up dulu, habis itu mulai untuk Mm-mm. berinvestasi ya, Kak. Iya, Oke, ya. selanjutnya dari dari Umi Kalsum nih, izin bertanya, Kak. Kak, saya Mm-mm. masih mahasiswa dan masih belum Mm-mm. ada yang bisnis yang lain. Tapi Mm-mm. Kak ingin membangun sebuah bisnis nih. Nah, mungkin Mm-mm. step by stepnya nih Kak yang perlu Oke, 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 dilakuin oke. sebagai mahasiswa. Ya, jadi Umi Kalsum ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, saya ingin memulai sebuah bisnis, ya, tapi penghasilannya belum pasti, ya. Nah, pertanyaannya apa nih? Saya masih mahasiswa dan belum ada yang penghasilan pasti, tapi ingin bawa bisnis. Boleh apa enggak gitu kan ya? Ya boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Kemudian catat 700.000 per bulan. Menurut Kak Erlina, bagaimana tipsnya untuk mengatur keuangannya? Oke. Jadi 700.000 per bulan ini pendapatannya ya, maksudnya ya, Umi ya? Penda- ini pendapatan atau pengeluarannya? 700 per Mungkin bulannya ini pendapatannya ya? pendapatannya Kak. Oh iya, iya katanya pendapatannya. Oke. Pendapatan 700.000 per bulan. Nggak pasti nih, kadang ada, kadang enggak. Kadang misalnya 700, kadang 500 gitu kan ya, nggak pasti ya. Gimana ngatur keuangannya? Nah, ya kan? Nah, kalau kita punya penghasilan, jangan lupa kita juga pasti punya pengeluaran. Itu yang harus kita cari tahu dulu jumlahnya. Kalau Umi udah tahu nih jumlahnya, misalnya penghasilan 700.000 per bulan, pengeluaran 750.000 per bulan. Berarti kan masih ada kekurangan 50.000 nih. Dicari tahu lagi. Oh, ternyata dari 750.000 pengeluaran itu apa aja sih, misalnya untuk transportasi, untuk makan gitu kan ya, untuk biaya kuliah, untuk apa. Terus ada untuk personal, jalan-jalan. Oh, ternyata ini mungkin yang bisa dikurangi sehingga nggak ada defisit ya, gitu. Jadi tips ngaturnya kita cari tahu dulu pendapatan, kemudian kita cari tahu dulu pengeluaran, baru nanti dibuat budgeting. Dari pendapatan yang 700.000 per bulan itu berapa untuk transport, berapa untuk belanja, berapa untuk jalan-jalan, berapa untuk investasi. Seperti itu. Sehingga simpelnya kita bisa ngatur keuangan dari yang kecil-kecil dulu. Dari mulai memiliki kebiasaan untuk ngatur dulu. Baru nanti ada kelebihannya, misalnya ada rezeki lagi atau ada penghasilan lain, baru kita sisihkan untuk investasi. Sesimpel itu untuk ngatur keuangan. Nggak usah yang ribet-ribet ya. Simpel aja. Jadi cari tahu pengeluarannya dulu ya. Kalau ini udah bagus, udah tahu pendapatannya, tinggal catat dulu pengeluarannya berapa dan untuk apa aja. Nanti baru dibikin budgetingnya. Oke, ada Oke, lagi pertanyaan, terima teman-teman? kasih. Selanjutnya ada bagaimana sih cara mengantisipasi pelunasan yang tertunda agar cash flow mungkin di agak atas Kak? Di share ke atas. Panitia. Pelunasan yang tertunda mana sih? Oh, Daud Nah ini Putra dari ITS. tes. Bagaimana Ya. cara mengantisipasi adanya pelunasan tertunda agar tetap Mm, stabil sekaligus mengatasi hal tersebut selain ya, pendekatan selain dari dana pendekatan darurat. dana darurat. Tadi kan saya sebut ya, kadang-kadang pada saat bisnisnya itu sifatnya per project atau tahunan ya, ada aja tuh yang namanya pelunasan yang tertunda kan gitu ya. Pertama antisipasinya untuk pelanggan kita usahakan bayarnya di depan. Itu yang pertama. Mau nggak nih sesuai dealingnya mau nggak nih mereka? Kalau mereka mau berarti aman nih. Tidak akan ada pelunasan tertunda saat pembayarannya di muka, ya kan? Gitu.
Entah misalnya pembayarannya nggak 100% oke gitu. 50%, tapi nanti 50% lain, yang lain itu bukan di akhir tahun, misalnya di tengah tahun, ya. Itu yang pertama. Jadi sebisa mungkin kita lakukan strategi gimana caranya supaya pelanggan membayar duluan. Tapi catatannya, pelanggannya mau apa enggak? Kan gitu ya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua tadi, kita siapin dana darurat. Kita sedia payung dulu sebelum hujan. Jadi kita siapin dulu dana darurat. Itu yang kedua. Karena ini akan sangat berguna saat pelanggan belum bayar-bayar. Atau mungkin jangan-jangan nggak dibayar-bayar tuh utangnya. Ya, itu sering banget terjadi tuh. Kalau teman-teman tidak memiliki ini kontrak yang jelas. Ya, yang kedua siapin dana darurat. Yang ketiga, perjelas kontraknya supaya kalau seandainya terjadi mangkir, enggak mau melunasin atau tidak mau bayar, teman-teman bisa dengan bisa punya dasar untuk menagihnya, gitu loh, ya. Karena kontraknya udah jelas nih, sesuai dengan kontrak seharusnya Anda sudah harus bayar nih. Kenapa udah lewat tanggal segini belum bayar gitu. Nah, ini kan ada kita punya dasar gitu kan ya. Kalau kita nggak punya kontrak, wassalam, udah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Itu yang ketiga. Apalagi ya, kalau pelunasan yang tertunda itu biasanya yang cara yang ketiga adalah ini, saling silang. Misalnya kita punya budget untuk belanja, kita punya budget untuk investasi, kita punya budget untuk yang kedua, misalnya untuk apa ya, misalnya ya, untuk operasional gitu. Nah, income yang dari pelunasan klien ini tertunda. Kita gunakan dari budget yang lain dulu. Misalnya kita gunakan dulu dari akun untuk investasi dulu untuk menutupi itu. Gitu. Jadi ada strategi saling silang untuk mengatasi pelunasan tertunda. Kayak gitu. Itu 4 ya, udah cukup kayaknya kalau 4 selain dana darurat. Oke, terima kasih Kak Erlina atas jawabannya. Oke, baik. Mohon maaf nih teman-teman karena waktu kayak ini sudah selesai dan waktu sudah mulai malam lagi. Jadi kita lanjut ke sesi selanjutnya. Ya. Oke, next. Oke, kita hampir di penghujung sesi nih. Jadi, tapi dari panitia ini ada kenang-kenangan nih untuk Kak Erlina. Semoga bisa diterima dengan baik, Kak. Oke, untuk panitia boleh dibantu untuk capture kameranya. Teman-teman boleh banget ya untuk on kamera juga untuk sebagai untuk on kamera juga sebenarnya. Oke, yuk teman-teman, boleh on cam. Terima kasih ya Apakah teman-teman panitia? udah sangat aktif mengajukan pertanyaan. Mohon maaf kalau pertanyaannya itu nggak kejawab semua ya. Tapi jangan khawatir, teman-teman bisa follow Cerdas Keuangan atau follow Instagram saya di @earthrights. Oke? Oke, teman-teman boleh banget ya itu tadi ada pertanyaan yang Sama-sama, eh, Rafael. belum terjawab bisa diajuin di Iya, Instagram Cerdas Keuangan. Oke. Apa panitia iya, sudah iya, siap? iya. Panitia boleh dibantu. Ini acaranya masih sampai kapan? Sampai kapan Eh, acaranya? masih Mas bertahap Dharma, sampai Mas Dharma. Tadi ada Kak Dharma nih, muncul dong Kak Dharma. aduh Silent. aduh. Hai Kak, Halo, halo, welcome halo. back. Founder kita, apa kabar? Baik sih Kak. Ya tahun ini konsepnya beda Kak. Hmm, mm-mm. Tapi tetap sama sih. Kita terakhir 17 Agustus. Oh gitu, masih lama ya. Sukses ya acaranya ya. Semoga nanti Thank you so much terpilih Kak. ya the bestnya siapa Anniversary. gitu ya. Ya, Amin. Yes, thank you Oke, yes. Kak. Sama-sama. oke, aku hitung ya.
1, Oke. 2, 3. Sekali lagi boleh ya? Saya mau ini juga. Oke. Oke, Sudah, Kak? sekarang gaya apa nih? Gaya cuan. Loh, kok aku miring sih Boleh. videonya? Sebentar. Kok aku miring sih videonya? Nah, itu ya. Oke. Ada gaya cuan, Kak? Gaya cuan. Oh iya, gaya cuan mana gaya cuan? Cuan dong. Ini, Kak. Oke. Yuk dong, boleh on-cam ya. Oke, saya hitung. Oke. 1, 2, 3. Ya, Oke, kasih ya. terima Nanti kasih, di-share ya Kak. fotonya ya. Oke, siap, Kak. Oke, selanjutnya ada foto session nih buat bareng-bareng Kak Erina. Teman-teman boleh banget ya untuk on cam dan teman panitia dibantu untuk capture kamera ya. Yuk Ya, di teman-teman. on cam semua dong supaya kelihatan nih yang cantik-cantik dan Yuk. ganteng-ganteng. Ayo di on cam Nah, semuanya. Ya, yuk. gitu Sorry, dong. bakal aku bantu ya buat dokumnya. Oke. Boleh pada on cam dulu? Untuk Oke, aku mulai ya dari slide 1. 1, 2, 3. Oke, sekarang ke slide 2. 1, 2, 3. Sekarang slide terakhir ya, slide 3. Oke. 1, 2, 3. Oke, udah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Sukses semuanya buat teman-teman terima ya. kasih. Saya Terima di kasih Kak sini Erlina. mohon pamit ya. Terima kasih kesempatannya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Sukses semua teman-teman. Malam. Thank you Kak Erlina. Sukses Ya, juga. bye. Malam. Malam. Terima Thank kasih. you. Thank you Kak. Easy live ya. Thank you. Untuk iya Kak. Untuk teman-teman boleh isi untuk satisfaction survei-nya boleh langsung di scan barcode yang udah di share dan ataupun di link in the /special mentorship. Special mentorship class to attendance from. Oke. Yuk teman-teman. Sambil mengisi nih, aku mau tanya-tanya sedikit nih. Terkait mungkin udah apa aja nih yang didapat dari sesi special mentorship kelas 2 ini. Mungkin ada yang ada Saira. Udah mungkin ilmu apa aja sih yang udah didapat tadi? Udah dapat apa aja sih? Mungkin bisa diimplementasi ke depan. Lalu Saira, apakah mendengar? Halo. Kayaknya lagi isi juga ya. Mungkin ke nextnya ada Astrid nih. Gimana nih tadi kesan pesannya nih? Terima kasih sama Kak Moderator ya. Jadi seru banget sama Kak Erlina buat sharing-sharing tentang ya how to make keuangan kan, laporan keuangan gitu. Dan secara terperinci banget, terus ada tips-tipsnya, terus ada yang buat keuangan belum ideal, terus sama keuangan yang sudah ideal juga. Terus itu benar-benar menambah pengetahuan aku sebagai mahasiswa akuntansi juga. Literally like new knowledge for me. And thank you for Kak Erlina buat ngisi materi hari ini. Semoga sukses selalu. Makasih. Mantap. Thank you. Oke. Karena waktu udah mulai berjalan, boleh di next slide ya. Oke, teman-teman jangan lupa ya besok untuk datang di kelas Understanding the Basic of Recruitment and People Development in HR. Untuk waktunya sendiri ada pukul 5 sore sampai 7 malam ini. Nah, teman-teman boleh banget nih untuk bikin notes ataupun alarm buat sesi
kelas 4 ini jangan sampai ketinggalan, karena ini bakal seru banget sih, karena bakal ada sharing terkait HR dan rekrutmen yang dibutuhkan pas kita untuk interview ke depannya gitu. Oke, next. Oke, thank you semua emisaris karena udah menyempatkan waktunya untuk datang ke Special Mentorship 2 kali ini. Thank you guys dan selamat istirahat.